Ini adalah poin yang sangat penting dalam agama Islam, bukan hal yang ringan. Bahkan di sini Syekh Muhammad Al-Munajjid hafizahullah menitik beratkan itu bagian dari dosa besar. Dan beliau menulis khusus judul tidak memenuhi hak-hak pekerja. Karena Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis yang sahih, hadis ini riwayat Ibnu Majah, "U'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araqah." Berikanlah gaji atau upah kepada pegawai setelah dia bekerja tetapi sebelum kering keringatnya. Maknanya kering keringat adalah pada saat tiba di jatuh tempo yang sudah disepakati, misalnya tanggal 30 akhir bulan, maka harus tanggal itu, tidak boleh dilebihkan. Kalau kita dengan baik hati mengurangi, misalnya tadinya tanggal 1, sudah gajinya dimajuin aja bulan ini tanggal 30, majuin aja tanggal 29, tanggal 28, itu nggak ada masalah. Keputusan dari pemilik, tapi tidak boleh dia menerlambatkan, kecuali dia sudah minta kehalalan dari pegawai itu. Maaf, bulan ini bertepatan tanggal 29 misalnya hari Sabtu, nggak ada terima gaji, maka ditunda hari Senin. Disampaikan, mereka ridho, boleh. Kalau mereka tidak ridho, berarti pemilik perusahaan wajib mundur. Berarti hari Jumat dia kasih, tanggal 28, dia yang mengalah. Karena hadis Nabi SAW tadi jelas, berikanlah gaji mereka sebelum keringatnya kering. Dari sini pemilik perusahaan yang mengalah. Ya. Banyak dalil yang menyebutkan, bahkan dalam Al-Quran disebutkan dengan sangat jelas, kalau pegawai harus segera dikasih gajinya. Di antaranya firman Allah SWT dalam surah At-Talaq ayat 6, tentang masalah memberikan upah ibu-ibu yang memberikan jasa air susunya ya, kepada orang lain. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahun." Kalau para wanita itu menyusui anak-anakmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Jadi dikasih upah, disuruh kasih upah. Jadi memberi hak kerjanya orang itu bagus. Bahkan Nabi SAW menjanjikan siapapun yang membayar dengan tepat, maka dia termasuk mendapatkan pahala yang besar. Nabi SAW pernah utang dengan seseorang seekor domba, seekor unta. Unta itu umurnya 2 tahun. Nabi SAW gunakan entah untuk diberikan makan kepada para sahabat. Yang jelas unta itu sudah tidak ada. Pada saat jatuh tempo Nabi SAW harus kembalikan unta. Berarti Nabi harus kembalikan unta yang sama umurnya. Beliau bilang pada para sahabat, dikasih uang, belikan unta buat saya, bayarin utang itu. Karena hari ini sudah jatuh tempo. Ternyata sahabat keliling-keliling pasar, mereka tidak ketemukan kecuali unta yang umur 7 tahun. Nabi utangnya umur 2 tahun. Harganya lebih mahal, 7 tahun itu. Otomatis lebih mahal. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, beli saja dan berikanlah, bayarkan utang saya, dan ketahuilah sebaik-baik orang adalah orang yang membayar dengan terbaik utangnya. Masuk dalam masalah ini kata ulama adalah pimpinan, pemilik perusahaan yang membayar dengan baik kepada pegawainya. Dia mengalah tadi ya, dimundurkan waktunya. Kalau ternyata tanggal 29 tadi yang sudah disepakati, hari Sabtu atau hari Ahad, dia mundurkan, dia mengalah, dimajukan hari Jumat. Dan jangan dia terlambatkan kecuali dia minta keridhaan pegawai tadi. Jelas nggak? Jadi malam ini pegawai gembira. Banyak hak-hak yang kita bela. Judul full kajian di YouTube.